Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Hendaklah kita saling mengasihi setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Mengampuni, mendukung, mengakui kesalahan, tidak boleh menunggu nanti. Jika ada hari ini untuk memperbaiki segala perkara supaya hidup kita menjadi lebih berarti. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menaruh belas kasih dalam setiap langkah hidup kami. Bukalah hati kami agar kami berpegang teguh pada sabda belas kasih Yesus Kristus Putramu di dalam persiaran hidup kami, sehingga kami tidak melulu mengikuti apa yang baik menurut logika kami, tetapi ajarilah kami untuk selalu menjadikan sabdamu sebagai pelita di dalam hidup kami, terutama di dalam persiaran kami di dunia. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat kepada orang Ibrani, kita diajak untuk waspada, supaya di antaramu, saya, kita semua, tidak terdapat hatinya yang jahat. Artinya bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, jangan menunggu nanti ketahuan baru bertobat. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak tepat, jangan menunggu nanti untuk dievaluasi. Jika kita bisa melakukannya dan memperbaikinya sesegera mungkin, maka lakukanlah. Seringkali hati yang jahat selalu membenarkan dengan cara dan logikanya. Seringkali dikatakan seperti ini, aku melakukan sekali, nggak apa-apa, kan belum ada yang tahu. Logika yang seolah-olah benar, tetapi ini adalah sesuatu yang salah. Beranikah kita hari ini melakukan segala hal untuk melakukan perubahan menjadi pribadi yang lebih baik? Selama masih dapat dikatakan hari ini, kita diajak untuk saling mengasihi. Bentuk kasih yang paling sederhana ialah berani menunjukkan kesalahan dan membantu seseorang untuk bertobat. Jika kita hanya menghakimi dan mengungkit-ungkit kesalahan orang tanpa membantu dan menunjukkan bahwa orang itu bersalah, berarti kita pun membiarkan hati yang jahat tumbuh berkembang di dalam hidup kita. Kita diajak tidak hanya pandai untuk mengkritisi atau mengatakan atau mengungkapkan kejahatan seseorang yang dia lakukan kepada Anda, kepada saya, atau kepada kita semua. Tetapi beranikah kita menjadi orang beriman yang memberikan solusi supaya semakin banyak orang mengetahui kesalahannya, bertobat dan kembali kepada Allah, sehingga kita mampu untuk menghilangkan tempat bertumbuhnya hati yang jahat di antara kita. Ada hal yang menarik di dalam Injil Markus hari ini, di dalam peristiwa atau mukjizat seorang kusta yang disembuhkan. Orang kusta ini disembuhkan bukan karena atas kemauan Yesus. Hal ini karena Yesus digerakkan oleh belas kasihan terhadap orang yang memiliki iman yang begitu besar. Ia datang, ia mengakui siapa dirinya, ia mendengarkan sabdanya, dan ia pun bersikap rendah hati di hadapan Allah. Bahkan ia mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Seringkali di dalam doa bukan
kita membiarkan kehendak Tuhan terjadi di dalam diri kita. Kita mengaku diri sebagai anak Allah, tetapi kalau bisa Tuhan saya yang atur. Sesuatu hal yang salah dan tidak tepat. Beranikah kita seperti si kusta yang datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan membiarkan apa yang dimaui oleh Tuhan atas hidup kita? Jangan biasakan mendengarkan apa yang menjauhkan kita daripadanya. Jangan karena ini menyenangkan, karena ini memuaskan, karena ini membuat kita semakin terkenal, akhirnya kita menjauhkan diri kita kepadanya. Dan justru kita memilih dan meletakkan harapan kepada barang-barang duniawi yang sifatnya fana. Hanya karena kita ingin dihormati, kita menaruh harapan kepada manusia. Padahal kita diajak untuk belajar dari si kusta. Niat aja tidak cukup untuk berbuat baik. Niat harus diikuti dengan tindakan nyata, pergerakan yang nyata, yang mengarah kepada kebaikan, yang mengarah kepada sesuatu yang sesuai dengan ajaran yang Tuhan firmankan melalui para nabinya. Jangan menunda untuk hari esok hanya karena belum ketahuan. Jika kita tahu hari ini salah, maka perbaikilah, bertobatlah, dan dengarkanlah apa yang Tuhan inginkan untuk kita semua. Jadikanlah Tuhan sebagai pelita yang menerangi langkah hidup kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, adik-adik sekalian, untuk menjadi orang yang sukses di dalam kebijaksanaannya, ia tidak akan pernah menunda apa yang bisa dilakukan pada hari ini. Karena hari esok memiliki ceritanya, dan hari ini kita bisa mengubah masa depan kita. Jangan pernah menunda untuk sesuatu yang lebih baik. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.